Datang di sekolah, Sonia. Kau akan memulai kelasmu besok pagi. Terima kasih, Suster Kepala. Ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Bagus. Aku akan menjemput Suster Honoria. Dia yang bertanggung jawab atas siswa baru. Permisi. Iya, silakan Suster Kepala. Silakan. Silakan. Bukankah Suster Kepala sangat baik? Aku beritahu kau, Nona Muda. Masalahnya sejak aku mewarisi semua uang itu, aku mulai merasa sangat kecewa. Orang-orang datang kepadaku hanya karena mereka ingin mendapatkan uang dan menipuku. Tapi sekarang setelah kau datang, situasinya berbeda. Setiap kali aku melihatmu, aku... Mau tidak mau aku memikirkan Dahlia putriku. Dia meninggal saat dia seusia dirimu. Maafkan aku, Tuan Pascual. Sebenarnya kau bahkan mirip sekali dengannya. Itu sebabnya aku ingin membantumu untuk menghormati kenangan sucinya. Aku akan menjagamu sehingga kau dapatkan semua yang kau butuhkan. Tapi kau baru saja bertemu denganku. Aku merasakan perasaan yang luar biasa ini setelah aku bertemu denganmu. Aku tahu bahwa aku dapat mempercayaimu. Kau adalah gadis baik. Tidak seperti penipu yang sudah mempermainkan aku itu. Terima kasih. Berjanjilah. Berjanjilah padaku bahwa kau akan belajar dengan giat. Aku tahu kau tidak akan mengecewakan aku, iya kan? Warnailah masing-masing benua dengan warna yang berbeda-beda ya. Bagaimana mungkin aku bisa mengecewakanmu, Tuan Pascual? Aku tidak akan pernah melakukannya. Suster Honoria, dia murid barunya. Namanya Sonia Gomez. Senang bertemu denganmu, Sonia. Halo. Bagaimana kabarmu, Suster? Silakan ikut denganku. Aku akan menunjukkan lingkungan sekolah kepadamu. Ayo. Baik, aku permisi, Suster Kepala. Terima kasih atas segalanya, Tuan Pascual. Tidak perlu berterima kasih, Nona. Saat kau kembali ke sini, cari aku di gudang ya. Ini daftar bukunya, Pascual. Kau juga harus membeli seragam. Baiklah, aku akan minta Cecilia untuk membantuku. Karena kalau tidak, mencarikan seragam gadis remaja itu sangat sulit. Iya kan? Satu hal lagi, Suster Kepala. Boleh aku meminta uang muka untuk sewa bulan ini? Kau tahu kan aku tidak punya uang. Tentu saja, Pascual. Aku dapat melihat kau sangat senang membantu gadis muda itu. Benar sekali, Suster Kepala. Sangat jelas bagiku. Dia memiliki mata yang polos dan kata-katanya penuh dengan kegembiraan. Kalian semua boleh istirahat dengan tertib seperti biasa. Aku akan memeriksa peta kalian setelahnya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Gadis yang kau lihat bersama Pascual itu adalah anak asuhnya dan dia akan mendaftarkannya di sekolah agar dia bisa menyelesaikan tahun pertamanya di sekolah menengah. Itu suatu kebetulan. Cassandra juga akan datang ke sekolah ini. Dan siapa Cassandra? Putrinya Paman Noe yang bukan putrinya Tante Rambut Palsu. Ceritakan padaku kisah tentang putri baru Paman Noemu. Aku tidak bisa, Suster. Orang tuaku menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun. Dan aku akan sangat berhati-hati. Tapi aku bukan sembarang orang. Dan kalian pasti tahu kalau biarawati itu. Menurutku Suster benar. Cassandra adalah putri yang tidak diketahui oleh Paman Noe. Dia putri seorang wanita yang sakit parah dan pergi ke surga bersama Tuhan. Dan sekarang Cassandra tinggal di rumah tanteku. Apa Tante Rambut Palsu mengusirnya? Tidak. Cassandra kesepian tanpa ibunya. Menurut tanteku, dan dia akan menjadi teman baik sama seperti aku dan Ibu Ceci. Aku harus bertemu dengan yang disebut Cassandra itu. Apa kau mau ikut mengunjungi Cecilia? Apa yang akan kubicarakan dengan wanita yang sudah menikah tentang bayi, Dot? Terserah kau, Cassandra.
Tunggu, Estefania. Menurutku, aku tidak adil padamu. Aku minta maaf. Setidaknya kau mengakui kesalahanmu. Saturno, aku sangat ingin bicara denganmu. Aku sedang di Meksiko di apartemen ayahku. Iya, akhirnya ayahku muncul. Sebelum aku cerita semuanya, tuliskan nomor ponselku. Halo, Silvestre. Nyonya. Halo, Estefi sayang. Ayo sini, aku gendong ya. Apa kau ingin secangkir kopi panas yang enak, Nyonya Estefania? Sebaiknya aku minum teh untuk menenangkan syarafku. Oh, Sejujurnya, tinggal bersama Cassandra itu sulit dan menegangkan. Tidak akan mudah bagi kami untuk hidup bersama. Berikan dia waktu, Estefania. Dia baru sampai dan dia baru mulai mengenalmu. remaja itu pada dasarnya pemberontak. Tenang saja, Nyonya. Kau harus bersabar. Cobalah untuk memahaminya. Dia tumbuh tanpa ayah dan sebagian besar hidupnya tinggal di asrama. Dia keluar dari sana hanya untuk melihat ibunya meninggal. Aku bisa memahami semua itu. Tapi yang tidak kupahami, kenapa dia mengadu domba aku dengan Noe dengan mengarang cerita bahwa akulah yang ingin mengirimnya ke sekolah asrama. Dia selalu agresif padaku. Dia mengabaikan Estefi. Dia belum mencium adiknya, bahkan tidak menunjukkan kasih sayang padanya. Aku khawatir Cassandra dan Estefania tidak akan bisa akur. Berikan mereka waktu, Noe. Mereka baru saja mulai saling mengenal. Kau harus terima bahwa reaksi Estefania yang menerima Cassandra begitu saja itu sangat terpuji. Jangan berpikir bahwa mudah baginya untuk menerimanya. Dia sangat kesal ketika mengetahui Lorena dan aku pernah menjalin hubungan beberapa waktu lalu. Dia bahkan memintaku untuk pergi dan tinggal bersama dengan putriku. Kau harus mengerti reaksinya. Dia sangat panik saat mengira kami semua sudah mati. Mungkin kecemasan yang mengerikan itu mencegahnya bereaksi dengan keras. Noe, ada banyak hal yang menghalangi hubungan mereka untuk menjadi yang terbaik. Perbedaan usia, Cassandra pasti cemburu pada Estefi. Apa yang bisa kukatakan? 1000 hal. Tapi jangan khawatir. Sepupuku adalah wanita yang sangat cerdas. Dan sedikit demi sedikit dia akan dapatkan kepercayaan dan kasih sayang putrimu. Aku bahkan tidak tertarik untuk mendapatkan kepercayaannya. Apalagi kasih sayangnya. Yang kuinginkan adalah dia menghormatiku. Aku adalah istri ayahnya. Justru itulah masalahnya. Cassandra tidak pernah punya ayah dan kenyataan dia harus berbagi ayah denganmu dan Estefi membuat dia sangat cemburu. Itu kecemburuan seorang anak perempuan yang menuntut perhatian dan kasih sayang. Mungkin saja, tapi... Nyonya... Aku harus menggunakan semua pemikiran dewasaku untuk membuat segalanya berjalan lebih baik lagi. Aku tidak akan membiarkan diriku terbawa amarah. Aku akan berusaha mengendalikan diri. Semoga Tuhan mengizinkannya demi pernikahanmu.